Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa sukses, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Bang Zul. Ini merupakan seorang pioner dari Forkom ini yang secara rutin memberikan masukan dan wacana-wacana penting terkait dunia kedokteran dan kesehatan. Membangun wacana itu merupakan sebuah hal yang tidak mudah, apalagi ini dilakukan secara berkesinambungan. Hampir tiap minggu Forkom ini mengangkat isu-isu yang sangat penting, membuka wacana dan cakrawala kita, memperbincangkan berbagai diskursus dalam kerangka positif, dan saya kira ini merupakan hal yang luar biasa. Terima kasih Bang Zul, kemudian Bang Rusdani, dan juga teman-teman sekalian yang membacking up program ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam kepada semua guru besar, para senior, para kolega, dan para peserta yang di malam hari ini masih berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di dalam pertemuan dan diskusi kita terkait Omnibus Law ini. Saya sebenarnya yang akan memberikan materi itu pada hari ini adalah Dr. Beni, tetapi karena sesuatu dan lain hal, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Jadi saya akan coba membawakan sebuah topik yang mudah-mudahan topik ini nanti bisa menjadi diskursus positif bagi kita saat kita mendiskusikannya nanti. Saya izin share PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan, Bang Zul? Sudah, Iqbal ya. Oke. Saya kira pada saat ini tidak ada topik yang paling menarik yang dibicarakan oleh para dokter dan tenaga kesehatan kecuali terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan yang namanya itu Omnibus Law. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama apa sih sebenarnya urgensinya sehingga Omnibus Law ini segera akan disahkan. Saya kira yang pertama, barangkali kita sepakat bahwa rancangan undang-undang ini itu kemunculannya itu sangat tiba-tiba. Saya kira ini merupakan kesepakatan yang pertama. Kenapa saya mengatakan ini? Pertama kali muncul narasi terkait RUU ini itu sekitar bulan September, Oktober tahun lalu. Jadi waktunya itu hanya dalam 6 bulan setelah kemunculannya pertama kali. Sekarang itu sudah masuk pada tahap pembahasan dan isu yang beredar itu akan segera disahkan dalam beberapa bulan mendatang. Jadi kemunculan RUU ini itu sifatnya sangat speednya itu sangat tinggi. Kalau mobil ini kira-kira bisa kita samakan dengan kecepatan mobil Lamborghini, ya, yang tiba-tiba muncul dalam beberapa bulan kemudian sudah akan sampai pada fase pembahasan dan mungkin akan segera ketok palu. Nah, yang menarik bahwa pada awal kemunculan RUU ini, kemunculannya ini terkesan sangat gaib. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada satu institusi yang mengakui bahwa mereka yang membuat undang-undang. Jadi ketika ditanya oleh ke DPR, apakah Anda yang membuat undang-undang ini? Balik bilang bukan kita yang membuat. Kemudian kita tanya ke Kementerian Kesehatan, apakah Kementerian Kesehatan yang membuat ini? Jawabannya juga bukan kita yang membuatnya. Jadi ada semacam pingpong fenomena. Kita tidak tahu siapa yang membuat undang-undang ini. Padahal draft yang beredar pada waktu itu, draftnya itu sudah lengkap banget. Itu sudah dalam format yang betul-betul formal sebagai sebuah rancangan undang-undang. Jadi tentu saja draft itu tidak dibuat secara main-main. Itu bukan draft main-mainan. Tentu ada pihak yang membuatnya. Tetapi pertanyaannya, genesisnya pada waktu itu tidak ada yang mengaku bahwa mereka yang membuatnya. Mereka saling tuding. Jadi DPR bilang itu kemungkinan Kemenkes bilang itu kemungkinan DPR. Ini tentu saja merupakan hal yang aneh. Anehnya kenapa? Karena untuk sebuah RUU mestinya sejak awal sifatnya itu transparan, dibuka.
Kenapa? Karena ini terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, kemudian ketika rancangan undang-undang ini muncul, itu tiba-tiba muncul begitu banyak resistensi. Banyak sekali resistensi yang muncul pada waktu itu. Bahkan berbagai organisasi formal profesi itu secara serta-merta menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang ini. Alasannya, mereka sama sekali tidak dilibatkan sejak awal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sebuah rancangan undang-undang yang berbicara terkait dengan profesi-profesi yang ada di negeri ini, tetapi organisasi formal profesi itu tidak dilibatkan di dalam pembuatan RUU. Nah, kemudian terjadilah artikulasi, terjadilah diskursi, terjadilah argumen yang bervariasi terkait rancangan undang-undang ini. Adanya argumen seperti ini membuat rancangan undang-undang ini kemudian muncul berkali-kali dalam versi yang berbeda. Jadi makanya pada waktu itu kita sempat melihat ada beberapa RUU yang versinya itu berbeda. Bahkan kalau saya tidak keliru itu ada 4 versi yang berbeda. Yang berbeda dari satu waktu ke waktu lain. Nah, ini mungkin merupakan upaya untuk merevisi RUU ini terkait dengan berbagai banyaknya masukan. Tetapi terlepas dari apakah ini kemudian akan mengakomodir berbagai pendapat yang ada, kemunculan RUU ini yang sifatnya gaib ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Yang terakhir, informasi yang terakhir, sebagaimana yang kita juga dapat mungkin videonya dari Ibu Irma, fakta yang ada bahwa sebenarnya ini adalah inisiatif dari Balik, tetapi kemudian merupakan masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi istilah Ibu Irma, Kementerian Kesehatan meminjam tangan Balik untuk menginisiasi rancangan undang-undang. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan tiba-tiba undang-undang ini itu muncul? Nah, pemerintah memberikan artikulasi pada waktu itu bahwa salah satu penyebab munculnya undang-undang ini adalah karena undang-undang terkait bidang kesehatan itu sangat kompleks dan hyper regulated. Jadi ada redundancy katanya. Jadi undang-undang kesehatan itu sangat banyak, sangat kompleks, antara satu dengan lainnya mungkin bisa tabrakan atau terjadi redundancy. Ini merupakan alasan yang pertama. Tapi yang anehnya bahwa kalau kita lihat rancangan undang-undang ini, sebagaimana tadi disebutkan oleh Dr. Rusdani, bahwa sebenarnya dia hanya akan menghapus 10 undang-undang yang ada, dan kemudian akan merubah 2 undang-undang yang ada. Jadi totalnya itu kalau kita hitungnya sekitar 12-an lah. Apakah ini merupakan situasi kompleks dan hyper-regulated sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah? Coba misalnya kita bandingkan dengan RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja itu dilakukan pembentukan Omnibus Law karena ada lebih 70 undang-undang yang terkait dengan cipta kerja pada waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kompleksitas RUU kesehatan ini, itu boleh kita katakan kompleksitasnya itu sangat jauh dengan prototipe RUU Cipta Kerja yang memang menggabungkan lebih dari 70 undang-undang yang ada. Di sini itu cuma menggabungkan 10 plus 2. Ya, jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kalau kita ingin menggunakan narasi bahwa terjadi kompleks hyper regulated, saya kira narasi ini tidak terlalu dapat dibuktikan. Itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua, apakah memang terjadi redundancy? Apakah memang terjadi kontradiksi antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya? Sepanjang yang kita tahu, sepanjang yang kita amati, sepanjang yang kita baca dari berbagai media, tampaknya fenomena hyper-regulated, redundancy, dan kontradiksi ini tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah mendengar adanya tabrakan misalnya antara undang-undang pendidikan profesi dengan undang-undang kebidanan misalnya.
Atau misalnya undang-undang keperawatan tabrakan misalnya dengan undang-undang kebidanan. Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh pembuat undang-undang. Apakah yang menjadi alasan mereka untuk membuat? Karena kalau hyper regulated, saya kira itu tidak tepat berdasar alasan yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, alasan lainnya mereka menyebutkan bahwa mereka ingin melakukan pembaruan regulation. Pembaruan regulation atas pertimbangan bahwa undang-undang sebelumnya itu sudah cukup konvensional. Nah, lagi-lagi alasan ini terkesan tidak terlalu rasional. Kenapa? Karena berbagai undang-undang yang akan dihapus itu sebenarnya versinya itu masih versi baru. Novelty-nya itu masih ada di sana. Kalau kita lihat misalnya undang-undang keperawatan, kalau saya tidak keliru itu dibuatnya tahun 2014. Undang-undang kebidanan dibuatnya tahun 2019. Bahkan undang-undang farmasi, kalau saya tidak keliru, itu sementara dibicarakan sekarang. Bagaimana bisa berbagai undang-undang yang dihapus ini, itu kemudian tiba-tiba disatukan, padahal undang-undang ini sebenarnya masih terkesan baru. Itu menjadi pertanyaan terkait dengan alasan bahwa akan dilakukan pembaruan regulation. Jadi saya kira alasan pembaruan regulation ini tidak seindah apa yang disampaikan tersebut. Jadi alasannya itu tidak justifiable. Kemudian yang ketiga, rancangan undang-undang ini dibuat tanpa melibatkan stakeholder yang terkait. Kita tahu bahwa sejak awal kemunculan rancangan undang-undang ini, kita tidak tahu siapa yang membuat naskah akademiknya. Naskah akademik itu sendiri kita tidak tahu siapa yang membuat. Padahal sebenarnya sebuah rancangan undang-undang itu harus jelas naskah akademiknya. Harus jelas aspek filosofisnya, aspek yuridisnya, aspek sosialnya. Siapa yang membuat, dan itu harus diteliti. Bahkan saya sempat membaca analisis dari teman-teman dari lembaga bantuan hukum, beberapa saat setelah munculnya naskah akademik yang tanpa nama tersebut, itu mereka tidak tahu siapa yang membuatnya, dan yang kemudian itu terjadi kontradiksi di dalamnya. Jadi banyak narasi yang ada dalam rancangan undang-undang ini tidak memiliki evidence base berdasar di naskah akademik tersebut. Jadi tidak ada landasannya di naskah akademik. Banyak narasi-narasi yang tidak memiliki sumber. Dan bahkan banyak sumber-sumber yang ada yang sifatnya sudah terlalu out of date. Jadi konvensional. Konvensional bukan evidence-based yang baru. Itu fakta terkait dengan genesis atau kemunculan rancangan undang-undang ini. Sekarang pertanyaannya adalah, rancangan undang-undang kesehatan ini perlu kita sadari bahwa ini bukan hanya rancangan undang-undang kesehatan terkait dokter, bukan hanya terkait perawat, bukan hanya terkait kebidanan, tetapi mencakup berbagai aspek yang ada di dalam dunia kesehatan. Karena itu, kepedulian terhadap rancangan undang-undang kesehatan ini perlu dibangun lintas sektoral. Jadi tidak bisa kalau misalnya dokter hanya yang berteriak, atau perawat saja yang berteriak, atau kebidanan-bidan saja yang berteriak, karena semua aspek-aspek dalam dunia kesehatan itu dimasukkan dalam Omnibus Law. Bahkan transplantasi jaringan itu masuk di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian secara lintas sektoral terkait RUU ini. Nah, kemudian bagi kami yang berprofesi sebagai dokter, ada beberapa interest, ada beberapa pasal yang sangat-sangat menarik perhatian kami dan perlu kami teliti jauh lebih dalam. Ini adalah beberapa hal-hal yang menurut kita menjadi alasan mengapa sebenarnya rancangan undang-undang ini perlu dipertimbangkan kembali dan bila perlu harus kita tolak. Yang pertama, bahwa terjadi monopoli peran dari Kementerian Kesehatan. Ini merupakan figur yang paling jelas, karakteristik yang paling jelas ketika kita membaca rancangan undang-undang.
Kementerian Kesehatan tampaknya ingin menjadi super body. Jadi mereka ingin mengambil peran dari hulu sampai ke hilir. Kita lihat misalnya, kalau sekarang KKI itu langsung berada di bawah presiden, merupakan sebuah lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Di bawah rancangan undang-undang ini, KKI itu nanti akan bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian BPJS sendiri, itu yang saya baca, itu nanti akan bertanggung jawab kepada menteri, dalam hari ini Menteri Kesehatan. Kemudian hal-hal lain, termasuk misalnya standar pendidikan, standar pelayanan, administrasi, bahkan termasuk SKP, pendidikan berkelanjutan bagi profesi dokter, itu akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat lucu. Kenapa lucu? Karena bayangkan hal-hal yang terkait sangat teknis dan profesional, seperti SKP, itu akan diambil oleh Kementerian Kesehatan plus Pemda atau pemerintah wilayah. Nah, di sini tampak sekali bahwa Kementerian Kesehatan ingin memonopoli semua peran yang ada dan sekaligus menjadi sebuah lembaga super body. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terjadi marginalisasi profesi. Kalau saya menyebut marginalisasi profesi di sini, itu bukan hanya terkait dengan dokter, tetapi terkait dengan semua profesi-profesi kesehatan yang ada. Perawat, bidan, petugas kesehatan lain, itu semua terpengaruh oleh rancangan undang-undang ini. Apa yang terjadi dengan marginalisasi profesi ini? Peran-peran profesi yang sebelumnya ada itu dipangkas, dibuat menjadi peran-peran minimal dan mungkin tidak akan memberikan arti ke depan lagi. Misalnya kita lihat selama ini misalnya surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kan dibuat oleh organisasi profesi yang tujuannya memberikan rekomendasi bahwa orang atau dokter yang akan melakukan praktek ini itu telah melewati pertimbangan etik, pertimbangan administrasi, dan sebagainya. Itu nanti semuanya akan dihentikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya surat rekomendasi organisasi profesi bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk praktek. Padahal selama ini surat rekomendasi itu merupakan bagian integral dari organisasi profesi dan bukan hanya pada dokter aja. Pada perawat, pada bidan, semuanya membutuhkan surat rekomendasi profesi ketika ingin melakukan praktik. Artinya sebenarnya pemerintah memangkas sebuah screening yang sangat penting. Karena ini kan merupakan screening. Tenaga kesehatan itu bukan malaikat. Mereka bisa saja melakukan kesalahan. Ada dokter yang melakukan perdagangan obat-obat terlarang misalnya. Ada dokter yang melakukan negosiasi dengan penjual obat dan kemudian mendapat imbalan 1 atau 2 mobil, itu ada. Ada dokter misalnya yang melakukan praktik-praktik aborsi, itu ada. Dan sebenarnya screening atau penyaringan ini itu terjadi pada surat rekomendasi ini. Karena organisasi profesi itulah yang tahu anggotanya masing-masing. Tidak mungkin misalnya Kementerian Kesehatan bisa melacak dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dokter yang ada di perifer. Itu nggak mungkin itu. Yang mengetahui itu adalah organisasi profesi. Jadi sebenarnya di sini ketika pemerintah ingin menghapus surat rekomendasi ini, mereka menghilangkan sebuah filter yang sangat efektif yang bisa menjadi barrier penting bagi keselamatan dan keselamatan masyarakat. Itu mereka kehilangan. Kemudian yang ketiga, rancangan undang-undang ini tidak memperlihatkan keseriusan pemerintah di dalam memberikan fokus yang dalam terhadap bidang kesehatan. Kenapa? Anggaran kesehatannya di sana itu tidak disebutkan. Padahal kalau kita lihat undang-undang kesehatan di negara-negara lain, itu dengan jelas disebutkan anggaran kesehatannya. Nominalnya itu disebut secara jelas berapa. Dan yang anehnya, di sini saya sebut sebagai aneh ya, di dalam berbagai statement yang pernah dikeluarkan Kementerian Kesehatan,
mereka menyebutkan bahwa mereka akan mengusahakan untuk mendapatkan anggaran 20% untuk bidang kesehatan. Nah, kemudian DPR itu memberikan usulan 10%. Jadi 10% itu disebutkan. Tapi ketika masuk ke Kementerian Kesehatan lewat BIM, angka 10% ini kemudian hilang. Jadi tidak ada statement tentang berapa sebenarnya anggaran kesehatan yang harus dialokasikan untuk bidang ini. Itu sama sekali tidak ada. Saya tidak tahu apa yang mendasari pemikiran pemerintah atau Kementerian Kesehatan menghilangkan ini. Padahal ini kan sebenarnya merupakan sebuah nominal statement. Ini memiliki nilai politis yang tinggi yang bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh komitmen pemerintah Indonesia yang fokus kepada bidang kesehatan. Dan ini tidak dilakukan. Ini merupakan hal yang menurut saya sangat aneh. Kemudian yang berikutnya muncul gagasan bahwa surat tanda registrasi itu harus diberikan seumur hidup. Tidak perlu ada update. Nah, di sini lagi terlihat bahwa pemerintah itu gagap dalam membedakan STR dengan SIP. Berbagai prosedur, berbagai dokumen selama ini melekat di STR yang biasanya diulang setiap 5 tahun, itu tidak disederhanakan sebenarnya, tetapi mereka akan pindahkan kepada SIP. Jadi misalnya jangan dikatakan bahwa STR ini kita hanya mengurusnya seumur hidup dan setelah itu tidak ngurus apa-apa lagi, jangan. Karena sesaat ketika Anda ingin melakukan praktek, maka semua dokumen yang dibutuhkan ketika Anda melamar untuk STR itu harus diajukan ketika Anda melamar SIP. Jadi misalnya surat kompetensi itu harus dilampirkan. Setiap 5 tahun harus dilampirkan. Kemudian yang kedua SKP, pendidikan berkelanjutan, itu tetap harus dilampirkan setiap 5 tahun. Dan jumlahnya juga saya kira tidak akan berkurang, more or less akan tetap 250 SK. Nah, di sini pemerintah gagal melihat bahwa STR dan SIP itu sebenarnya memiliki eksistensi yang berbeda. STR itu adalah kredensial internasional, sementara SIP itu adalah pengakuan lokal. Kalau misalnya seorang dokter ingin berkiprah di luar negeri, misalnya, berbagai negara itu meminta nomor STR yang ada untuk mereka melakukan verifikasi. Untuk melihat apakah dokter ini memang betul-betul tercatat sebagai tenaga kesehatan di negara tersebut. Jadi STR ini merupakan dokumen kredensial internasional yang beda dengan SIP yang sifatnya lokal. Negara-negara di luar tidak pernah meminta SIP-nya berapa, nomor SIP-nya berapa. Yang diminta adalah STR-nya, nomor STR-nya berapa. Kalau misalnya STR ini tidak diupdate, maka akan terjadi stagnasi profesional atau karir seorang dokter atau tenaga kesehatan. Saya berikan contoh misalnya, kalau ada mahasiswa kedokteran yang baru selesai misalnya fakultas kedokteran, kemudian melamar STR-nya. STR-nya itu disebutkan sebagai dokter umum misalnya. Kemudian kalau ini berlaku seumur hidup sama dengan KTP, bagaimana proses atau dinamika yang terjadi ketika dia kemudian melanjutkan pendidikan spesialis atau menjadi super spesialis? Bagaimana dengan STR-nya? Apakah STR-nya itu akan tetap STR dokter umum? Kalau memang tidak ada update, kalau memang berlaku seumur hidup, artinya STR-nya itu akan konstan pada level dokter umum itu tersebut. Begitu pula dengan perubahan-perubahan, manusia itu mengalami proses dinamis yang sangat fleksibel. Mereka berpindah, mereka sakit, mereka bisa tiba-tiba cacat atau bahkan meninggal. Kalau tidak ada update secara reguler, itu bagaimana kita bisa mengetahui updated data terkait STR ini. Ini di sini saya lihat pemerintah ingin menawarkan sesuatu, ingin mengiming-imingi sesuatu yang sifatnya atau terkesan sederhana, sementara mereka sendiri gagap dalam menanggapi apa-apa yang terjadi ketika itu. Prosesnya nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak tepat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini juga merupakan hal yang menurut saya sangat krusial untuk kita bicarakan. Terkait pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini itu akan masuk di dalam RUU dan akan dikembangkan secara luas di masyarakat.
Yang anehnya di sini bahwa pengobatan tradisional ini itu merupakan pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan tradisi lokal yang ada di dalam masyarakat. Jadi orang bisa saja tiba-tiba muncul menawarkan bahwa saya ini merupakan healer, saya ini merupakan penyembuh, saya ini merupakan bagian dari pengobatan tradisional, dan itu diakui di dalam RUU ini. Bahkan di dalam RUU ini, pengobatan tradisional ini akan mulai diimplementasikan di rumah sakit dalam berbagai level prevensi. Primary prevention bisa digunakan, secondary prevention bisa digunakan, tertiary prevention bisa digunakan. Jadi pengobatan tradisional udah bisa dipakai dan bisa disahkan. Yang berbahayanya di sini itu adalah bahwa pengobatan tradisional ini tidak memiliki quality assurance. Tidak ada standar kualitas seperti BPOM. Yang ada adalah mereka itu diberikan untuk izin usaha, tetapi tidak ada standar kualitas. Jadi nanti akan banyak. Jadi kalau misalnya ada orang yang protes terkait Ida Dayak misalnya, itu nanti akan banyak muncul hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita akan kembali kepada zaman-zaman once upon a time dulu. Kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya seperti ini dan kita merupakan evidence based. Padahal di negara maju, sementara negara-negara lain mengutamakan evidence based, kita kemudian mengembangkan hal-hal seperti ini. Kita sebenarnya bukan anti pengobatan tradisional, tetapi pengobatan tradisional ini mesti dikontrol secara bijak. Tidak boleh dilepaskan kepada masyarakat tanpa ada pengontrolan. Di sini peranan dari pemerintah adalah melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang mungkin merugikan mereka. Kalau misalnya pengobatan tradisional ini tidak dikalibrasi, tidak dilakukan supervisi, tidak dilakukan quality assurance, maka nanti efeknya yang muncul itu pada masyarakat. Keselamatan dan kesehatan mereka itu akan terganggu. Kemudian rancangan undang-undang ini juga menggagaskan sebuah narasi yang menurut mereka ingin mempercepat produksi dokter dengan menggunakan prinsip yang kita sebut sebagai hospital base. Kalau sekarang dokter-dokter spesialis itu diproduksi lewat university base. Mereka nanti merencanakan untuk memproduksi dokter menggunakan hospital base. Jadi mereka akan menggunakan rumah sakit sebagai pusat pendidikan dokter spesialis. Jadi dokter-dokter tidak perlu harus melamar ke university, tidak perlu, tetapi bisa ke hospital base sendiri. Nanti yang tanda tangan ijazahnya itu adalah kepala rumah sakit. Yang menentukan mereka bisa masuk di rumah sakit itu adalah kepala rumah sakit. Alasannya karena dokter spesialis kita kurang dan karena itu percepatannya harus dilakukan dengan hospital base. Nah, yang aneh menurut saya, sepertinya pemerintah itu berpikir bahwa hospital base ini is ready to implement. Seolah-olah bahwa hospital base ini merupakan sebuah sistem yang siap pakai gitu. Padahal hospital base yang ada di Indonesia, menurut saya hingga saat ini sistemnya itu belum adekuat. Kenapa? Dari sekitar 3.000 rumah sakit yang ada di Indonesia, yang saat ini masih memenuhi kriteria untuk hospital teaching itu baru sekitar 200-an. Itu pun yang 200-an ini telah digunakan oleh mahasiswa PPDS yang mengambil program pendidikan spesialis saat ini. Jadi sudah congested sebenarnya. Jadi kapasitas yang ada pada rumah sakit yang jumlahnya sekitar 200 ini, itu sudah fully utilized oleh PPDS yang ada, yang masuk lewat program pendidikan PPDS lewat university base. Jadi sudah hampir congested di situ. Bagaimana bisa pemerintah ingin menambah lagi jumlahnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, kemudian semua ditumplek di dalam hospital, di rumah sakit. Dipaksa percepatan produksi tanpa ada quality assurance. Padahal untuk pendidikan dokter spesialis itu kan ada logbooknya. Pendidikannya itu harus terskala secara betul-betul saintifik dan betul-betul detail. Tidak bisa kita seenaknya memproduksi dokter spesialis. Itu sama dengan pilot. Kalau salah di dalam proses produksinya, taruhannya adalah nyawa manusia. Seorang dokter menjalani program PPDS, mereka punya logbook. Mereka harus bisa memperlihatkan bahwa saya melihat jumlah sekian pasien.
saya melakukan tindakan sekian, saya melakukan operasi sekian, saya memeriksa sekian, saya melakukan tindakan ehokardiogram. Semua itu ada logbooknya dan itu ada standarnya. Kalau misalnya kita menggabungkan saja semua mahasiswa tiba-tiba datang ke rumah sakit, apakah mahasiswa PPDS ini akan memiliki akses yang adekuat untuk melihat pasien? Bagaimana dengan rasio pengajar yang ada? Apakah kita telah memiliki tenaga pendidikan yang siap mendidik dokter spesialis ini? Berapa jumlahnya? Apakah mereka memiliki kapasitas untuk mengajar? Bagaimana dengan alat-alat laboratorium? Bagaimana dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk pendidikan spesialis? Apakah kita punya itu? Ini semua yang menjadi pertanyaan. Jadi tidak serta-merta kita langsung bisa mengimplementasikan hospital based. Kemudian terkait dengan rumah sakit. Rumah sakit secara jelas di sini disebutkan bahwa nanti yang menjadi direktur rumah sakit itu bisa tenaga medis, bisa tenaga kesehatan, bisa tenaga lain yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang magister rumah sakit. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang perlu kita perdebatkan ya, karena begini, rumah sakit itu merupakan sebuah unit fungsional yang sifatnya sangat spesialistik. Dia bukan sama unit-unit produksi lain, dia bukan unit bisnis yang bisa didagelani oleh orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Saya sendiri berpendapat, ya mungkin kita bisa berbeda pendapat, tetapi saya sendiri berpendapat bahwa untuk institusi seperti rumah sakit, mestinya yang menjadi direktur di sana itu adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang manajemen rumah sakit. Kita tidak bisa mengambil katakanlah misalnya sarjana sosial yang kemudian katakanlah S2 di bidang magister kesehatan rumah sakit atau magister rumah sakit kemudian menjadi kepala rumah sakit. Atau misalnya seorang katakanlah sarjana hukum misalnya yang tiba-tiba menjadi kepala rumah sakit karena telah mengikuti S2 di bidang MARS. Saya kira itu tidak terlalu relevan menurut saya. Kemudian di sini juga hak imunitas dari dokter. Nah, ini juga saya kira merupakan hal yang saat ini kita perdebatkan, bahwa di dalam RUU ini muncul sejumlah pasal itu yang bisa mengancam dokter apabila mereka keliru di dalam melakukan kegiatan. Kalau saya tidak salah, di situ disebutkan bahwa di dalam pasal 462, bahwa kalau ada dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan yang menyebabkan pasien luka berat, ancamannya itu adalah 3 tahun penjara. Kalau lebih berat lagi itu adalah 5 tahun penjara. Nah, padahal di sini dokter melakukan tindakan itu memang ada resiko itu. Dokter ini berhadapan dengan manusia yang ketika dia berhadapan itu, kondisi yang akan dia perjuangkan itu adalah hanya mati atau sedikit lebih sehat. Itu aja. Ya. Jadi memang kondisi-kondisi fatal seperti ini merupakan hal-hal yang keniscayaan itu dapat terjadi. Nah, ketika kita memberikan ancaman kepada dokter seperti ini, misalnya kalau Anda melakukan kesalahan menyebabkan pasien luka berat, Anda akan dihukum 3 tahun penjara atau 5 tahun penjara. Apa yang terjadi? Dokter itu akan mempraktekkan apa yang kita sebut sebagai defensive medicine. Defensive medicine itu artinya mereka ingin memproteksi dirinya. Karena ingin memproteksi dirinya, mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak rasional. Misalnya begini, kalau ada pasien datang kepada kami, kemudian penyakitnya itu cuma sakit kepala selama 3 hari. 3 hari atau 4 hari. Karena sang dokter takut atau khawatir diagnosisnya salah dan ujung-ujungnya nanti akan dituntut, maka dokter ini akan meminta begitu banyak pemeriksaan. Dokter akan meminta, saya ingin pemeriksaan CT scan, saya ingin pemeriksaan lab, saya ingin pemeriksaan MRI, saya ingin pemeriksaan ini, saya ingin pemeriksaan itu. Kenapa? Karena mereka ingin memproteksi dirinya. Karena mereka berhadapan dengan konsekuensi hukum yang akan mencederai mereka kalau mereka salah dalam membuat diagnosis dan merawat pasien. Akan muncul defensive medicine. Dan defensive medicine ini sangat costly, sangat mahal. Bayangkan kalau hanya untuk sakit kepala saja kita harus meminta pemeriksaan CT scan atau meminta MRI. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh pasien? Berapa banyak kerugian yang akan dialami oleh BPJS?
Berapa banyak kerugian yang akan dialami oleh pemerintah? Ini mungkin konsekuensi yang tidak mereka pahami kalau mereka ingin memperketat aturan terhadap dokter tersebut. Kemudian ini tadi kita sudah sebutkan terkait dengan surat rekomendasi yang dikatakan tidak perlu lagi. Kemudian SKP disebutkan itu dari Pemda. Dan yang ini adalah terkait dengan dokter asing lagi. Dokter asing diberikan kemudahan untuk masuk di negeri ini. Sementara kita sendiri kalau ingin berpraktek di luar negeri itu menjalani proses yang sangat berbelit dan rumit. Kita dilakukan tes bahasa, dilakukan tes keterampilan, dilakukan tes komunikasi dan sebagainya, dan harus menjalani serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu yang memakan waktu yang lama. Di sini mereka membuka keran masuknya dokter asing tanpa ada restriksi yang sangat adekuat. Jadi dokter asing yang memiliki sertifikat kompetensi, memiliki ijazah dan pernah praktek selama 5 tahun, itu bisa masuk berpraktek di sini. Dan kemudian mereka itu tidak dilakukan tes. Ada yang mereka hanya dilakukan tes portofolio. Tes portofolio itu bukan tes kompetensi seperti yang dilakukan oleh semua dokter saat ini ketika ingin mendaftar spesialisasi. Tes portofolio itu hanya merupakan tes dokumen. Mereka diminta untuk melaporkan kasus-kasus tertentu, apa yang pernah ditangani, berapa kasus tersebut. Sama sekali tidak ada tes kompetensi di dalamnya, di dalam proses penerimaan tersebut. Jadi dokter asing ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masuk ke negeri. Pertanyaannya sekarang, dokter asing ini sebenarnya untuk siapa sih? Apakah untuk kelompok tertentu atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di perifer? Salah satu alasan dokter asing ini ingin dimasukkan adalah pertimbangan bahwa dokter spesialis di Indonesia itu kurang. Kalau memang dokter spesialis di Indonesia kurang, mestinya dokter asing ini itu ditempatkan di daerah-daerah perifer. Kan begitu logikanya. Kalau di negara-negara maju, kontribusi dokter asing itu sangat besar di negara-negara tertinggal. Bahkan di daerah-daerah yang tertinggal yang disebut sebagai underserved area, itu dokter asing di sana jumlahnya bahkan sekitar 40-45%. Mereka bekerja di daerah-daerah imigran. Mereka bekerja di daerah-daerah yang memang susah untuk dimasuki. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dokter asing ini mau bekerja di sana? Apakah memang kita siap untuk membiayai mereka? Memberikan gaji kepada mereka yang jumlah gajinya itu berkali-kali lipat dari dokter Indonesia. Saya sudah pernah menulis terkait ini, ada dokter sekedar memberi informasi saja misalnya bahwa dokter jantung di Amerika Serikat itu per tahun yang paling minimal itu mendapat sekitar 8 miliar. 8 miliar mereka mendapat per tahun. Sekarang kalau kita ingin memasukkan dokter jantung ke Indonesia, dokter asing ke Indonesia, apakah kita siap meminta mereka untuk dibayar dengan bayaran BPJS? Atau kita mau menghamburkan uang kita untuk membayar satu dokter kardiologi sebesar 8 miliar per tahun? Ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian saya kira yang terakhir, rancangan undang-undang ini itu terkesan begitu megah, begitu hebat ya tampak dari luar. Tapi ada satu hal yang tidak disebut di dalam rancangan undang-undang ini, yaitu upah minimum profesi. Sama sekali tidak ada data informasi klausul menyebutkan bahwa kita perlu menentukan upah minimum profesi. Kita tidak tahu berapa standar yang harus diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan sebagainya. Itu tidak ada. Tidak ada benchmarknya itu berapa. Akibatnya apa? Mereka ini dibiarkan bersirkulasi di masyarakat, berkompetisi di masyarakat, tergantung siapa yang kuat, dia yang menang. Makanya karena kondisi seperti ini, saya ingin menceritakan tentang dokter umum di Indonesia. Saya tidak ingin berbicara tentang dokter spesialis. Tetapi dokter umum di Indonesia cukup banyak yang mendapat penghasilan di bawah 3 juta per bulan. Jumlahnya itu cukup besar. Bahkan dokter umum yang mendapat gaji di bawah dari gaji standar yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia sebesar 12 juta per bulan, itu jumlahnya itu kalau saya tidak salah melebihi sekitar 2/3. 2/3 dokter umum di Indonesia tidak mendapat gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PBID.
Mestinya di sini pemerintah melakukan intervensi. Jangan pemerintah hanya berharap bahwa dokter itu sekolah dengan uangnya sendiri, spesialis dengan uangnya sendiri, berjibaku dengan segala kesulitannya sendiri, tapi ketika mereka menjadi dokter, mereka itu diminta untuk menjalani wajib kerja tanpa ada dukungan finansial dan support terhadap mereka. Begitu mereka selesai, langsung Anda kerja di sini, wajib kerja selama 2 tahun, selama 3 tahun. Sementara pemerintah sendiri dari awal tidak pernah ikut campur di dalam pendidikan mereka. Tidak pernah ada pengurangan uang SPP, tidak pernah ada bantuan pendidikan, tidak pernah ada bantuan allowance yang lain. Dan ujung-ujungnya nanti pada saat mereka selesai, mereka diminta untuk berbakti atas nama kemanusiaan. Ini merupakan hal yang seharusnya ada di dalam RUU itu, upah minimum profesi. Apa sih susahnya memasukkan upah minimum profesi di dalam RUU itu? Ini kan akan mengangkat kesejahteraan dokter yang ujung-ujungnya akan memperbaiki kualitas kesejahteraan di Indonesia. Kalau Anda berani untuk memasukkan dokter asing dengan segala kemudahannya, berani membayar mereka dengan harga yang mahal, mengapa Anda tidak bisa men-set up upah minimum profesi bagi dokter kita yang berjuang di negeri ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Jadi saya kira itulah mungkin, jadi sekedar sebagai summary bahwa saya melihat bahwa rancangan undang-undang ini terlalu banyak pitfall-nya ya. Di antara pitfall-nya itu adalah yang pertama, ini tidak terlalu representatif karena organisasi profesi tidak banyak dilibatkan. Yang terakhir, pemerintah melakukan permintaan pemasukan informasi yang mereka sebut sebagai meaningful participation. Tetapi saya melihat sendiri bahwa sebenarnya meaningful participation ini tidak adekuat karena banyak masukan-masukan yang sebenarnya harus diakomodir, ternyata tidak diakomodir. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita lihat saja bahwa semua organisasi profesi formal yang saat ini diakui pemerintah itu telah meminta bahwa cukup 1 organisasi profesi. Tetapi ternyata ini tidak terjadi. Organisasi profesi itu yang semula di DPR itu disebutkan organisasi profesi itu cukup 1, dan kemudian di penjelasan disebutkan bahwa organisasi profesi untuk dokter misalnya adalah ID, untuk ini adalah PDGI, untuk ini misalnya PPNI, itu kemudian dihapus. Jadi tidak ada organisasi profesi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mereka dibiarkan nanti untuk berkompetisi. Jadi ujung-ujungnya nanti kita harus siap menerima bahwa akan ada beberapa organisasi profesi ikatan dokter. Akan ada beberapa organisasi profesi keperawatan. Akan ada berbagai profesi, organisasi profesi dokter gigi. Itu konsekuensi logis dari tidak adanya penunjukan organisasi tunggal, organisasi profesi. Dan ujung-ujungnya nanti ini akan terlibat konflik antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tidak usah jauh-jauh, saat ini saja misalnya, dari PBID itu sudah menyatakan bahwa ada satu teman sejawat itu yang melanggar etik ketika melakukan upaya tindakan kepada pasien tanpa evidence base. Jadi organisasi ini menyebutkan bahwa ini tidak etis dan karena itu ada konsekuensi terhadap anggota tersebut. Kemudian muncul organisasi lain yang menganggap bahwa organisasi apa yang dilakukan dokter tersebut itu tidak salah. Jadi bayangkan aspek etik yang mestinya sifatnya itu hanya 1 dan sifatnya universal, itu nanti menjadi fleksibel dan menjadi variasi. Akan banyak pendapat terhadap aspek etik. Nanti kita akan bertengkar. Bagaimana status LGBT? Mungkin organisasi profesi ini bilang boleh, ini yang bilang tidak boleh. Bagaimana dengan status aborsi? Mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Bagaimana terkait dengan aspek-aspek lain? Ini yang akan terjadi kalau memang RUU ini kemudian disahkan. Kemudian yang kedua, menurut saya sangat tidak adekuat, tidak fully evidence based, tidak balance dan tidak komprehensif dan tidak update, dan juga tidak menganut prinsip kolaborasi, inklusifme dan keseimbangan dalam sistem bernegara dan model kesehatan. Karena itu, saya secara pribadi berpendapat bahwa RUU Kesehatan ini layak ditolak. Jadi RUU Kesehatan ini tidak merepresentasikan kepentingan organisasi profesi, kepentingan masyarakat secara general,
dan kepentingan dunia kesehatan secara keseluruhan. Jadi saya berpendapat secara pribadi bahwa ini RUU ini perlu ditolak. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selanjutnya kembalikan kepada moderator Bang Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.